Baik jemaah sekalian, silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 200. Surah Al-Baqarah ayat 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi 'allamana al-Qur'an wa 'allamana al-bayan wa 'allamana al-furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Usalli wa nusallim ala sayyidina wa qudwatina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, kita masih diberikan waktu, kesempatan untuk memperbaiki amal, untuk memperbanyak ibadah kita sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali majelis kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa, kita akan selalu mengawali tadabbur kita dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
مناسككم فاذكروا الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومنهم من يقول ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب والله سريع الحساب صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, kita artikan Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qadaitum, maka apabila kalian selesai, manasikakum, ibadah haji kalian, fadhkurullah, maka zikirlah kepada Allah, kadzikrikum, seperti zikir kalian, aba'akum, kepada orang tua kalian, au asyadda dzikra,
atau lebih serius lagi zikirnya. Faminan nas, maka ada sebagian manusia mayyaqulu, orang yang berdoa, Rabbana, ya Rabb kami, Atina, berikan kepada kami, fid dunya, di dunia, wa ma lahu, dan tidak ada baginya, fil akhirati, bagian di akhirat, fil akhirati, di akhirat, min khalaqin, dari bagian, wa minhum, dan ada di antara mereka, mayyaqulu, orang yang berdoa, Rabbana, ya Rabb kami, Atina, berikan pada kami, fid dunya, di dunia, hasanatan, kebaikan, wa fil akhirah, dan di akhirat juga, hasanatan, kebaikan, wa qina, dan jauhkanlah kami, adzabannar, dari siksa neraka. Ulaika, mereka itulah, lahum, bagi mereka, nasibun, bagian, mimma kasabu, dari apa yang mereka usahakan. Wallahu, dan Allah itu, sari'ul hisab, sangat cepat perhitungan. Baik, alhamdulillah kita sudah membaca kosakata. Pagi hari ini kita sudah belajar banyak kosakata bahasa Al-Quran. Di antara yang kita baca pasti ada kalimat-kalimat yang sudah kita kenal. Contohnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah ini pasti artinya sudah mengenal ya, walaupun sudah familiar dan artinya juga sudah mengenal, insyaallah. Tapi ada kata-kata yang memang belum dikenal. Contohnya apa? Kata-kata yang asing. Nasib, terus apa lagi? Nasib itu sudah jadi bahasa Indonesia. Nasibku beda dengan nasibmu. Itu sudah jadi bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi asal katanya nasib itu dari bahasa Arab. Nah, sudah jadi bahasa Indonesia. Nasib kita beda memang, gitu kan. Jadi itu. Terus apa lagi? Abaakum, abah, orang tua ya, itu sudah jadi bahasa Indonesia juga. Kadang-kadang abah datang. Zikr itu juga sudah jadi bahasa Indonesia. Zikir, banyak zikir dong, kan begitu. Zikr. Terus apa? Sudah itu dong. Faizal qadaitum. Nah, qada juga sudah jadi bahasa Indonesia. Sholatnya harus diqadha, diganti.
Atau kalau di sini artinya qadaitum itu selesai, sudah menuntaskan, ya sudah menyelesaikan. Ya baik, alhamdulillah itu kosakata. Kosakata ini penting untuk kita pelajari, bahasa Arab terutama. Dan banyak kosakata dalam bahasa Arab itu yang satu kata itu bisa digunakan dengan berbagai macam jenis makna. Satu kata bisa difungsikan dengan berbagai jenis makna. Ada yang mirip tapi berbeda makna. Contohnya adalah al-badana dan al-budana. Badana dan budana mirip tapi beda. Kalau badana itu unta, kalau budana itu unta. Tapi kalau badana itu ya badan kita, badan. Badana itu ya badan. Nah itu juga sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, badan. Jadi seperti itu. Nah, manasik ini juga sudah jadi bahasa kita ya. Apa artinya manasik? Hah? Pernah dengar manasik? Sering. Apa artinya? Latihan. Kenapa kok artinya latihan? Anak TK ya sering melakukan apa? Latihan manasik haji. Apa manasik itu artinya latihan? Ya, manasik itu artinya ibadah. Manasik itu artinya ibadah. Jadi kalau ada kalimat inna sholati wa nusuki, nusuk itu ibadah. Dan ada yang dikhususkan dengan kurban, ibadah. Baik, kalau arti secara langsungnya adalah maka apabila kalian sudah menyelesaikan manasik haji kalian, maka berzikirlah seperti, atau kalau kita artikan bahasa Indonesia, maka ingatlah kepada Allah seperti ingat kamu kepada orang tua kamu. Atau yang lebih kuat lagi, ingatan. Ada di antara manusia yang berdoa, wahai Allah, wahai Rabbana, berikan kepada kami bagian di dunia. Nah, mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ada di antara mereka yang berdoa, wahai Rabb kami, berikan kepada kami di dunia kebaikan, juga di akhirat kebaikan, dan hindarkan kami dari api neraka. Mereka itu akan mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah itu sangat cepat berhitung. Kita masih berada di bulan apa ya? Bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa? 28 Dzulhijjah. Berarti kita berada di akhir bulan Dzulhijjah. Tidak ada ibadah yang terbaik di bulan Dzulhijjah kecuali kurban. Kecuali apa? Kurban. Apa itu kurban? Kurban itu apa? Kurban itu kambing. Ya, kurban itu diambil dari kata qorib. Qorib itu dekat. Atau kalau kita mau ambil sisi bahasa
Kata kerjanya qarraba yuqarribu qurbanan. Qarraba itu artinya mendekat, mengikuti wazan fa'ala, mendekat. Jadi kalau kurban mendekat sedekat-dekatnya, ya, itu makna daripada kurban. Di bulan Zulhijjah ibadah terbaik itu kurban. Ada 3 keadaan orang yang kurban di bulan Zulhijjah. Pertama, orang yang berangkat haji. Orang yang berangkat haji, dia diizinkan oleh Allah, mendapat panggilan Allah untuk ke Baitul. Nah, di haji itu mereka melakukan manasik, rangkaian ibadah, dari mulai sa'i, tawaf, ya, wukuf di Arafah, lempar jamarat, seterusnya. Itu dalam prosesi kurban. Prosesi apa? Kurban. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Nah, itu namanya kurban. Kemudian kalau yang nggak bisa ibadah haji, kita yang di sini itu disunnahkan menyembelih hewan, kurban. Hewan itu kenapa disebut dengan hewan kurban? Karena hewan itu bukan disembelih untuk yang lain, kecuali hewan itu kita sembelih untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dari prosesi penyembelihan kurban itu hakikatnya kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menyembelih kurban itu, kata-katanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita lempar jamarat di haji misalnya, itu apa yang diucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sama, kata-katanya sama. Nah, kalau waktu di haji melempar jumroh itu yang kita lempar tuh miniatur apa? Miniatur setan. Ya, jadi setan yang menggoda kita lempar. Maksudnya apa? Maksudnya kita begitu menghindarkan diri dari godaan setan. Nah, kalau hewan itu sifat hewan kita yang kita bunuh. Sifat hewan kita, sifat hewan apa? Sifat hewan. Ya, sifat hewan itu apa? Rakus, betul kan? Serakah, bengis, terus apa lagi? Ya, malas. Dan orientasi hewan hidup itu cuma 2. 1, makan. Yang kedua, betino. Makan, kalau udah makan betina. Hidupnya cuma 2 itu. Nah, pertanyaannya, kalau kita orientasi hidupnya itu cuma 2 itu, tidak ada bedanya. Ya. Baik, yaitu maka kita sembelih kurban. Nah, bagi mereka yang tidak bisa berkurban, yang tidak mampu untuk menghadirkan hewan untuk disembelih di hari Idul Adha, apa yang dilakukan untuk melakukan kurban juga? Yang dilakukan adalah diantaranya dengan zikir, ibadah puasa. Ya, kalau nggak bisa puasa dari awal, puasa tarwiyah. Kalau nggak bisa, puasa Arafah. Nah, waktu puasa Arafah itu untuk apa? Tidak ada lain kecuali kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya kurban. Ya. Nah, jadi rangkaian kurban itu disebut manasik. Nah, maka di ayat ini faidza qadaitum manasikakum. Apa yang Allah perintahkan? Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Ibnu Katsir mengatakan bahwa
kita diperintahkan untuk zikir setelah Zulhijjah ini, rangkaian ibadah kurban selesai, kita tetap diperintahkan untuk banyak zikir. Nah, zikir yang di situ yang dimaksud adalah berdoa. Zikir yang dimaksud di situ adalah berdoa. Zikir yang dimaksud di situ adalah meminta. Nah, kalau kita minta kepada Allah itu seperti kita minta kepada orang tua. Gimana kalau minta kepada orang tua? Papa, tolong Pak, ya kan seperti itu. Jadi kita merengek meminta kepada Allah itu seperti kita meminta kepada orang tua kita. Bahkan kalau kita minta sesuatu kepada orang tua kita nggak cukup sekali, berkali-kali. Kalau belum dikasih terus. Anak saya itu yang kecil tuh kalau udah minta sesuatu tuh muter-muter rumah itu diikutin. Pak beli ini Pak, terus ngikutin kemana-mana ngikutin. Nah, rupanya kita juga berdoa kepada Allah itu harus seperti itu. Harus seperti itu. Itu namanya sangat dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak kecil, seperti bayi yang ditinggalkan ibunya nangis. Seolah-olah kalau ibunya nggak ada itu hidupnya nggak tenang, hidupnya nggak nyaman. Begitu juga kedekatan kita kepada Allah. Kalau hati kita nggak menyebut nama Allah berapa waktu, kayaknya gersang hati. Dan kalau Allah sudah dihadirkan di dalam hati ini tidak ada lain kecuali ketenangan. Jadi ketenangan itu mudah, Bapak Ibu sekalian. Hadirkan nama Allah di dalam hati kita. Nah, itu yang harus kita lakukan selesai dari prosesi ibadah Zulhijjah. Jangan seperti orang yang sudah jauh-jauh pergi haji, melaksanakan rangkaian ibadah haji di tempat yang mustajab, di tempat yang di situ adalah miniatur seseorang yang Allah cintai, Nabi kita Ibrahim alaihissalam, yang itu menggambarkan kedekatan dirinya kepada Allah. Di situ ada orang yang berdoa untuk kepentingan dunia saja. Doanya di Muzdalifah, ya, di tempat-tempat wukuf, di tempat-tempat sa'i, itu yang diomongin, ya Allah, usaha saya, ya Allah. Ya Allah, warung saya, ya Allah, kebun saya, ya Allah, perusahaan saya, ya Allah, jabatan anak-anak saya. Anak saya udah mau jadi polisi, anak saya udah mau jadi ini. Itu aja yang didoakan. Dunia rugi. Kita berada di tempat yang mustajab, mintanya cuma dunia, rugi. Tahu arti dunia? Dunia, dana, ya dini. Dana itu dekat atau sementara. Jadi masa kita meminta yang sesuatu yang sementara. Sementara Allah memberikan kelapangan untuk meminta sesuatu yang abadi. Mana yang abadi? Akhirat. Nah, ini etika berdoa. Boleh nggak minta dunia? Boleh. Bukannya nggak boleh. Cuman jangan lupa akhirat. Jangan lupa akhirat. Nah, kalau lebih tinggi lagi, kita hanya minta akhirat. Itu lebih tinggi lagi. Derajatnya lebih tinggi. Kita hanya ingat akhirat. Dunia Allah pasti berikan kepada kita. Karena minta atau tidak, sebenarnya dunia ini sudah diberikan kepada kita. Sudah ada jatahnya, sudah ada nasibnya. Ada hadis mengatakan, dunia aku berikan kepada orang yang mencintaiku dan orang yang tidak mencintaiku. Atau dunia aku akan berikan kepada orang yang aku cintai dan orang yang tidak aku cintai.
Berarti orang kafir juga dikasih. Jadi jangan meminta sesuatu yang orang kafir juga dikasih. Kita seharusnya minta lebih dari itu. Apa? Sesuatu yang tidak diberikan kecuali kepada orang beriman. Nah, maka ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, di dunia aja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dia tidak ada bagian di akhir. Maka yang bagus kata Allah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Maka orang sebut biasa doa ini adalah doa satu jalan. Kalimatnya pendek, ya sedikit, cuma berapa kata, tapi maknanya balik. Kata ahli bahasa balaghah itu namanya balik. Jami' mani, kata ahli balaghah. Kalimat itu tidak membutuhkan kalimat lain, sudah cukup. Rabbana atina, ya Allah berikan kepada kami hasanah fid dunya. Fid dunya hasanah, di dunia kebaikan. Hasanah itu apa? Kebaikan. Apa kebaikan di dunia? Macam-macam, banyak sekali. Kebaikan ibadah kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan usaha kita, kebaikan pendidikan kita, kebaikan anak cucu kita. Semuanya sudah lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, jangan lupa wa fil akhirati hasanah. Jadi terhubung antara kebaikan dunia dan kebaikan akhirat itu terhubung. Jangan sampai kita memperoleh kebaikan dunia tapi tidak ada hubungannya dengan akhirat. Ya, jadi kebaikan di dunia ini harus terhubung ke kebaikan ke akhirat. Nah itu. Ya kalau kita ada 4 sifat yang memiliki, maka kita harus kenali sifat itu. Yang pertama, ada sesuatu yang sifatnya itu tidak pernah ada awal dan tidak pernah ada akhir. Tidak berawal dan tidak berakhir. Siapa itu? Allah. Yang kedua, ada sesuatu yang sifatnya punya awal, punya akhir. Apa itu? Makhluk. Seluruh makhluk, termasuk dunia. Dan yang ketiga, ada sesuatu yang punya awal, ada sesuatu yang punya akhir tapi tidak punya awal. Apa itu? Alam azali. Ya. Jadi ketika alam semesta ini tercipta, itu baru berakhir dia. Kemudian yang keempat, ya, ada sesuatu yang punya sifat berawal tapi tidak pernah berakhir. Itu adalah alam akhir. Begitu Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam Syarah Aqidatul Awwal. Nah, jadi kita kalau dapat bagian di akhirat, itu alamat tidak pernah berakhir kebahagiaan. Maka itu yang harus kita tuju, kebaikan di akhirat. Maka kata Allah, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka akan mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang kita usahakan. Kita sekarang masih diberikan hidup. Kita sekarang masih diberikan usia panjang. Masih ada kesempatan untuk menentukan di mana tempat kita di surga. Okelah kita sudah ada tiket di surga, tapi kan surga itu banyak tingkatan. Kita bisa bayangkan tingkatan satu dengan tingkatan berikutnya di surga itu seperti langit dan bumi. Seperti langit dan bumi. Jadi yang melihatnya, di mana Ustaz Dayat kok nggak ada di sini? Ternyata bisa. Nah, begitu juga kita. Maka pastikan kita ini memiliki tingkatan-tingkatan tertinggi. Menurut hadis Nabi, ketika orang mau masuk surga ditanya, bacalah Al-Quran. Ya, Iqra,
wartaqi. Ya, kemudian akhir bacaanmu itulah tempatmu di surga. Iqra wartaqi. Bacalah, maka di akhir bacaanmu itulah nanti tempatmu di surga. Nah, yang kita baca itu adalah yang pernah kita baca selagi kita hidup di dunia. Maka kita jangan pernah bosan untuk membaca Al-Quran, apalagi mentadaburi Al-Quran berulang-ulang, karena itu akan direka ulang. Nanti ketika kita menghadap Allah dan mau masuk surga, coba baca apa yang sudah pernah kamu baca di dunia. Nah, maka saya punya majelis namanya Tadabbur Kamil Metode Tatbiki. Itu dari awal surah Al-Fatihah itu terus mentadabbur Al-Quran. Yang paling jauh itu sampai surat Yusuf. Rencananya sampai akhir Al-Quran. Saya ingin berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selesai dulu baru saya diwafatkan. Nah itu nanti akan jadi bekal kita. Ya, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mimma kasabu, tergantung apa yang kita usahakan selagi kita masih hidup. Termasuk doa juga. Kalau doa jangan tanggung-tanggung, doa cuma minta dunia, nanggung. Ya, doa harus minta yang lebih hebat. Apa yang lebih hebat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kalau kita perhatikan doa-doa yang diajarkan di Al-Quran itu panjang apa pendek? Pendek. Doanya Nabi Ayub yang langsung diijabah. Wa ayyuba idna darabahu anni masani yadurru wa anta arhamar rahimin. Pendek doanya. Anni masani yadur wa anta arhamar rahimin. Cukup sembuh penyakit. Penyakit sudah bertahun-tahun, ya, tidak sembuh-sembuh dan parah, cuma pakai doa. Anni masani yadur wa anta arhamar rahim. Pendek, tapi maknanya dalam. Nah, sekarang kalau orang doa itu panjang apa ini? Ya Rabbana ya Rabbana terus panjang. Boleh nggak boleh? Cuman itu levelnya belum, makomnya masih standar. Ya. Jadi kalau orang makomnya sudah tinggi, insya Allah yang lebih banyak itu bukan meminta, tapi memuji Allah. Coba kalau kita doa banyak memuji Allah, apa mintanya? Mestinya kita banyak memujinya. Allah itu memperkenalkan dirinya di awal surah Al-Fatihah dengan dua sifat, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini tidak ada lain kecuali Maha memberi, bukan Maha menahan, tapi Maha memberi. Jadi ada atau tidak ada permintaan kita, Allah itu tetap memberi. Betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoa juga perlu ada etika, perlu ada pendalaman keimanan. Jadi maka Rasulullah SAW itu mengajarkan istrinya, kalau nggak salah itu Hafsah, ketika istrinya itu ba'da subuh itu zikir, sholat subuh kemudian zikir, Rasulullah tinggal pergi. Ketika Rasulullah datang lagi siang hari di waktu zuhur, istrinya masih zikir. Apa kata Rasulullah? Wahai istriku, ya, wahai istriku, maukah engkau aku ajarkan sebuah zikir yang bisa mengalahkan zikirmu daripada subuh tadi sampai siang hari? Apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah ajarkan zikir itu. Subhana Rabb,
Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah ridha nafsi. Subhanallah zinata arsy. Subhanallah midada kalimati. Dibaca 3 kali, itu selesai. Zikir dari pagi sampai siang itu kalah nilainya dengan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah ridha nafsi. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Engkau wahai Allah, wa bihamdi, dan segala puji. Subhanallah ridha nafsi. Maha suci Engkau ya Allah. Subhanallah, maha suci Allah, ridha nafsi, ya sesuai dengan keridhaan dirinya. Subhanallah zinata arsy. Maha suci Allah seindah arsy. Zinata arsy, seindah arsy. Subhanallah adada khalqi. Maha suci Allah sejumlah makhluknya. Wah, berapa makhluknya, Pak? Hitung. Jadi ini tasbihnya sejumlah makhluk. Kalah zikir yang lain dengan ini. Otomatis. Ini menyebutnya adada khalqi, sejumlah makhluk. Terus subhanallah midada kalimati, sepanjang kalimat-kalimatku. Di alam semesta ini terbentang kalimat Allah. Ya, jadi seperti itu. Maka doa pendek jangan dicerca. Justru di situ kadang-kadang kalau itu bersanad apalagi dari Al-Quran, itu dalam maknanya. Ya. Maka kita yang lebih banyak, kata Al-Hikam, seharusnya kita banyak memuji kepada Allah, bukan meminta. Karena tanpa diminta pun Allah pasti memberi. Kalau kita terus-terus meminta, itu kesannya Allah itu kalau kita banyak meminta, itu kesannya kita itu mengatur. Ya Allah, saya kasih ini dong. Ya Allah, saya kasih ini. Ya, boleh nggak? Boleh. Tapi status makomnya itu menurut para ulama ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu orang yang banyak memuji dibanding meminta. Nah, kalau meminta dimulai sekalimat pendek, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi itu pembahasan yang bisa kita bahas dari beberapa ayat ini. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama adalah mengakhiri hasil kurban kita di bulan Zulhijjah. Untuk selanjutnya semoga kita bertemu lagi di bulan Zulhijjah. Kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.